Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jagat Raya, pasti Allah berikan sehat dan panjang umur untuk kalian semua. Di video kali ini, saya akan mengulas tentang air bagi kehidupan. Pertama, air itu menghidupi. Allah SWT berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Qis Al-Anbiya 21:30. Kedua, ia bergerak tanpa henti, karena jika ia diam, pasti kotor dan keruh. Imam Syafi'i berkata, saya lihat air yang diam menyebabkan kotor. Bila dia mengalir, ia menjadi bersih. Dan bila tidak mengalir, ia tidak akan jernih. Air tak pernah bisa dipecar atau dihancurkan, bahkan ia akan menenggelamkan benda-benda keras yang menghantamnya dan menghanyutkan. Air berpasrah diri Islam secara total pada tatanan kosmos alam. Ia mengalir dari tempat tinggi ke arah yang lebih rendah. Ia menguap bila terkena panas, membeku jika tersentuh dingin, meresap di tanah, menguap ke awan, dan turun sebagai hujan. Air adalah satu-satunya perantara yang mengandung mineral-mineral dan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kalau bukan karena air, niscaya tak ada kehidupan di permukaan bumi. Allah pun menyematkan pada air sifat mubarak, yang artinya banyak memberi berkah. Air menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah, bahkan mengalirkan oksigen dalam darah manusia. Dimanapun air berada, ia bermanfaat. Manusia pun selayaknya demikian. Air mengikuti harmoni alam sunnatullah yang digariskan Allah SWT. Harmoni alam itu tunduk dan patuh pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Qis Ar-Rahman 55:7. Jika keseimbangan dirusak maka air pun protes. Air berhak atas tempat resapan. Jika tidak ada tempat resapan, jika tak ada tempat yang tepat sebagai resapannya, maka terjadilah banjir. Banjir merupakan bentuk protes air karena tempat resapan serta jalan kembali ke lautan raya tergusur oleh kerakusan dan keserakahan tangan manusia. Qis Ar-Rum 30:41. Sudahkah kita memiliki karakter seperti air yang berpasrah, tunduk, dan patuh secara total kepada Allah SWT? Sudahkah kita memelihara tatanan kehidupan secara adil dalam keseharian kita? 70% dalam berat manusia dipenuhi oleh air. Jika air dalam tubuh berkurang, manusia akan mudah lemah tak berdaya. Dalam ilmu biologi, salah satu unsur pembentuk darah, cairan limpa, hati, air mata, kencing, cairan susu adalah air. Dengan adanya air, semua organ dalam tubuh manusia dapat berfungsi. Manusia diciptakan dari air, lebih tepatnya air mani, seperti firman Allah Qis Al-Qiyamah 75:37. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari setetes air mani, kemudian Allah tiupkan roh dalam tubuhnya dan menyempurnakan bentuknya. Oleh karena itu, sepatutnya bagi orang muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ia berikan. Jangan sekali-kali merusak alam untuk kepentingan pribadi ataupun masyarakat. Manusia yang bijak adalah manusia yang dapat memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, tidak berlebihan. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran mengatakan bahwa kalimat dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup membuat fakta penting bahwa para ilmuwan harus mempertimbangkan konsekuensi yang besar ini. Faktanya adalah air merupakan sumber kehidupan, sebab meskipun tidak ada teori-teori, selama lebih dari 13 abad Al-Quran berusaha membimbing orang-orang kafir pada keajaiban ciptaan Allah SWT di alam semesta. Lalu mengapa mereka tidak beriman? Padahal, segala sesuatu yang ada di sekeliling mereka membuktikan keberadaan Sang Pencipta. Terima kasih sudah menonton. Pati Allah berikan umur, rejeki dan kesehatan yang panjang. Sampai jumpa di video berikutnya.